Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang layak dipuji, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena kekuatan dan hikmat-Mu, kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dan kami juga mau taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-32. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Indonesia ada sebuah tradisi yang disebut dengan ruwatan. Dan ruwatan itu ada yang setahun sekali diadakan secara massal pada tanggal tertentu. Dalam ruwatan itu, orang-orang akan disiram dengan air kembang dengan maksud agar dibebaskan dari dosa dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Di Jepang ada juga tradisi menyucikan diri seperti ini, di mana orang-orang akan mengambil air dari sebuah wadah yang bernama tsukubai. Di India, penyucian diri dari dosa dilakukan dengan mandi di sungai Gangga, sebuah sungai yang dianggap sebagai sungai paling suci di dunia. Semua orang dimanapun di seluruh dunia sebenarnya sadar dan mengerti bahwa dirinya berdosa, dan karena itu ingin disucikan dari dosa. Penyucian dan pengampunan akan dosa akan membuat seseorang berbahagia, hatinya damai dan sejahtera. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebagai upah atau akibat dari dosa adalah maut menghampiri manusia. Kita semua adalah orang-orang yang pantas mendapatkan hukuman, bahkan kebinasaan karena kita semua berdosa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak berhenti di sini. Kalau saja tidak ada jalan pengampunan, maka tidak ada harapan bagi kita. Dan kita terperangkap dalam keputusasaan karena tidak ada jalan keluar. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini sungguh merupakan sebuah kebenaran yang melegakan hati kita. Dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Siapa yang tidak akan berbahagia apabila hukuman yang seharusnya ia terima tidak ditimpakan kepadanya? Kebahagiaan yang dirasakan akibat dibebaskan dari hukuman akan terasa lebih membahagiakan dibandingkan dengan kebahagiaan apapun yang ada di dunia ini. Bebas dari segala tuntutan dan hukuman akan membuat kita bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikerjakan Allah bagi kita di dalam Kristus. Ketika Kristus tergantung di atas salib, darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang terpecah menjadi korban penebusan untuk pendamaian, penyucian dan pengampunan segala dosa kita. Tidak ada pengampunan selain oleh darah Kristus. Kita tidak bisa mendapatkan penyucian dari apapun juga selain hanya di dalam Kristus. Tidak berhenti hanya pada titik diberikan pengampunan dan dibebaskan dari hukuman. Tuhan mengerjakan bagi kita lebih banyak lagi.
Hal-hal yang Tuhan kerjakan selain membebaskan kita dari hukuman adalah: yang pertama, Ia membenarkan dan menguduskan kita di hadapan-Nya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 tertulis, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Yang kedua, saudara, Ia menjadikan kita ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Yang ketiga, saudara, Ia memberikan kita suatu tugas baru. Dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Saudara dan saya mempunyai sebuah tujuan baru untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, yang berfungsi sebagai saksi-saksi Kristus yang menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Yang keempat, saudara, Ia memberikan penyertaan-Nya atas kita. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan yang kelima, saudara, Ia memberikan kita kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 51 Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia." Saudara dikasihi Tuhan, betapa berbahagianya saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena telah diampuni. Dan lebih daripada itu, kebahagiaan kita semakin bertambah karena kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita di sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Mari bersyukur selalu kepada Tuhan atas anugerah dan pengampunan-Nya. Kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan, kita yang harusnya binasa diselamatkan karena kasih Tuhan. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengampuni kami. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami kepada kami. Malah Engkau sendiri, ya Tuhan, telah menanggung segala hukuman yang harus kami tanggung. Engkau menanggung semua kutuk yang harus kami terima. Engkau membebaskan kami dari segala hukuman, dan Engkau menyelamatkan kami, bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal. Sungguh kami tidak layak, ya Tuhan, tapi Engkau sudah melayakkan. Engkau mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Ajar kami untuk menghargai dan selalu bersyukur atas kasih karunia-Mu. Malam hari ini, ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Kami bawa juga kepadamu saat ini setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa kami, setiap rencana-rencana kami mau bawa kepadamu. Biarlah Tuhan yang melawat kami masing-masing satu persatu, memberikan apa yang kami perlukan, dan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Kami percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kami akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami selalu dalam jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.